Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dibagikan di media sosial Twitter @inifaiz. Cerita horor kali ini menceritakan tentang kiriman santet dari mantan pacar ayahnya dulu. Semua nama dalam video ini akan disamarkan untuk menjaga privasi. Kamu yang penakut dan sedang sendirian, sebaiknya tidak melanjutkan untuk mendengarkan cerita ini. Mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Awal mula cerita, Ibu Adi mengabarkan ke Adi bahwa ibu dan bapak kalah di pengadilan lewat pesan singkat. Adi terdiam setelah mendengar perkataan ibunya. Dalam pikiran berkecamuk banyak hal. Bagaimana Adi bayar kos dan bayar kuliah? Kalau Adi memaksa kuliah, bagaimana dengan adik Adi? Adi tidak mau memberatkan kedua orang tuanya. Sebenarnya, tahun 1991 adalah tahun terakhir Adi kuliah di Solo. Namun, karena masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, Adi memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Allah Maha Baik. Tidak lama setelah Adi berhenti kuliah, Adi diterima sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa. Dengan segala resikonya, saat itu Adi memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut, meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarnya yang berada di Solo. Pikiran Adi hanya satu, yaitu membantu ekonomi keluarga. Pacar Adi di Solo adalah orang yang kelak akan menjadi istrinya. Pacar Adi ikhlas melepasnya merantau karena Adi menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya saat itu. Penugasan pertama Adi ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun Adi berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang, bisa 2-3 bulan sekali. Maklum, sayang di ongkos. Waktu cepat berlalu, pelatihan sebagai sales marketing sudah dijalani Adi seluruhnya. Hingga pada awal tahun 1992, Adi dipindah tugaskan ke salah satu kota di Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah Adi perbuat hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapnya. Di kota tersebut, Adi bertemu dengan orang-orang baru. Lingkungan kerjanya pun cukup nyaman. Kebetulan, Adi mendapatkan kos dengan harga murah. Ya meskipun jarak menuju kantor lumayan jauh. Tapi, yang terpenting kos Adi ini nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan.
Suatu hari, teman satu kos Adi yang sudah lebih lama tinggal di kota ini mengajaknya untuk berkeliling kota dan mau mengenalkannya kepada teman-temannya, agar relasi Adi semakin luas. Adi menyanggupi ajakan teman kosnya. Setelah berkeliling kota, mereka berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosnya yang menunggu di dalam. Adi pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu ia berkenalan dengan mereka, tidak terkecuali dengan perempuan sebut saja bernama Wiwin. Dia seorang wanita asli suku ternama di Kalimantan, berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab dengan Adi. Perkenalan mereka biasa saja waktu itu, tidak ada istimewa. Hubungan Adi dengan pacarnya yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Mereka masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas, karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari, hubungannya dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Mereka sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan mereka, Adi merasa bahwa perhatian Wiwin kepadanya lebih dari sekedar teman. Bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia sering datang ke kantor Adi untuk membawakannya makan siang. Bahkan tidak jarang juga, saat jam pulang kantor, dia menjemput Adi dengan mobil pribadinya. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadap Adi, ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarnya di Solo, jiwa muda Adi bergejolak dan pada akhirnya Adi terbawa perasaan sehingga mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan Adi kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya Adi sudah punya pacar di Solo. Begitu pula sebaliknya, pacarnya di Solo juga tidak tahu kalau Adi di sini menjalin hubungan dengan Wiwin. Adi menyadari kalau ini salah, tetapi lelaki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Komunikasi terbatas, jauh dari rumah, terus-menerus mendapatkan perhatian dari wanita, dan yang pasti tidak ada media sosial. Sangat mendukung sekali untuk selingkuh. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian terhadap Adi. Dia pernah suatu ketika mau memberinya cincin merah delima. Tapi ia tolak karena Adi merasa ini terlalu berlebihan. Jika dilihat dari perlakuannya, Wiwin mungkin saat itu sudah sangat menyukainya. Jujur, selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya ada perasaan yang menjanggal dalam hati Adi. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai di satu titik, Adi harus memilih salah satu di antara keduanya. Adi tidak mau terus-terusan berada di posisi ini, selingkuh. Semakin lama seperti ini, maka semakin Adi menyakiti dua wanita ini. Hingga pada akhirnya, Adi memilih pacarnya di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarnya di Solo lah yang lebih dulu bersama dan mereka memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seseorang yang mengisi kekosongannya di perantauan. Pada suatu hari, Adi bertemu dengan Wiwin dan mengungkapkan kejujuran kepada Wiwin. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sudah punya calon istri di Jawa. Lalu, Adi meminta maaf pada Wiwin dan memutuskan hubungannya dengan Wiwin saat itu juga. Wiwin hanya diam dan terlihat tidak ada raut marah ataupun benci. Adi pikir dia ikhlas menerima keputusannya. Ternyata salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin,
Adi mempersiapkan kepulangannya ke Jawa untuk melamar pacarnya. Namun ternyata, seminggu sebelum kepulangannya ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpanya. Waktu itu pukul 2 dini hari. Adi sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosnya. Suasana hening. Hanya ada suara angin dan jangkrik yang saling bersautan. Namun, ketika Adi sujud di rakaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Sampai ia selesai sholat, suara ketukan itu semakin keras terdengar. Tapi waktu itu Adi tidak berpikir macam-macam. Ia pikir itu teman kos yang sedang iseng. Sehingga dibiarkan saja sampai Adi selesai berzikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri, menghentak ke arah jendela. Adi tidak bisa melihat keluar karena jendelanya tertutup tirai. Adi yang penasaran kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela kamar, lalu membuka tirai. Betapa terkejutnya Adi jika di depan jendela kamar kosnya ada sebuah api yang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk ke dalam kamar kosnya melalui jendela itu. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Adi yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang, seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang Adi tahu jika ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian api terbang, menuju hari kepulangannya ke Jawa, tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan, Adi sudah melupakan kejadian tersebut, ya karena Adi baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Akhirnya, Adi pun pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun keanehan justru muncul ketika Adi sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat Adi turun dari pesawat, pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas, seperti terbakar. Panas dan perih. Seketika Adi membasuh wajahnya dengan air, namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuanya pun, panas itu masih terasa di wajah. Bahkan Adi merasa wajahnya ini luka dan mengelupas. Tapi ketika lihat di depan cermin, wajahnya terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, Adi meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun, dokter tersebut justru bilang bahwa kulit wajahnya baik-baik saja, suhu normal, dan tidak ada luka. Tapi yang dirasakan justru sebaliknya. Di hari ketiga, rasa panas di wajah Adi semakin menjadi-jadi. Orang tua Adi yang melihat kondisinya seperti itu, kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya, mereka membawanya ke tempat Pak Zali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Zali, mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depan Adi dan kemudian menatap Adi sambil wiritan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhnya untuk mengambil wudhu dan memintanya sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Kemudian, Adi menuruti perintah beliau untuk berwudu dan menunaikan sholat 2 rakaat.
Setelah selesai sholat, wajah Adi yang terasa panas dan perih tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Zali berpesan kepada Adi agar Adi jangan suka mencari masalah dengan orang lain. Adi hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, Adi saat itu kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, Adi sudah sembuh. Sehari setelah itu, Adi dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Tetapi, saat sore hari setelah asar, Adi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, Adi merasa biasa saja. Namun, sampai malam hari, saat Adi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Adi masih cegukan. Padahal, Adi sudah minum, tahan nafas, bahkan sampai minum jamu. Tetapi, tetap saja cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kalian cegukan itu sepele, tapi bagaimana kalau cegukan 3 hari tidak sembuh-sembuh? Adi mengalaminya. Selama 3 hari, ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya, nafsu makan jadi turun dan susah tidur. Segala cara sudah dicoba, bahkan periksa ke dokter juga. Namun hasilnya nihil. Karena di hari ke-7 malam ia harus sudah terbang lagi ke Kalimantan. Akhirnya, Adi dibawa ke rumah Pak Zali lagi oleh orang tuanya. Berbeda dengan kunjungannya yang pertama, setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Zali langsung ke kamar dan wiritan tanpa mengajak berbincang dahulu. Setelah beberapa saat, Pak Zali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama mereka, lalu menyuruh Adi untuk meminum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa, seketika cegukannya berhenti. Pak Zali bertanya pada Adi, "Ada masalah apa kamu dengan orang itu?" Dengan kebingungan, Adi menjawab, "Masalah apa ya, Pak?" Pak Zali lalu menyuruh Adi untuk mengatakan dengan jujur masalah apa ia dengan perempuan berambut sebahu berinisial W. Sontak, Adi kaget setengah mati mendengar ucapan Pak Zali. Di pikiran Adi bertanya-tanya, bagaimana Pak Zali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman dari Wiwin? Melihat Adi diam tanpa menjawab, Pak Zali mengatakan kalau sekarang ia sudah baik-baik saja. Pak Zali hanya minta, nanti kalau Adi balik ke tempat kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf. Adi yang kaget sekaligus malu hanya bisa mengangguk pelan. Ibunya di sampingnya hanya geleng-geleng kepala sedari tadi. Malam harinya, Adi kembali ke kota tempat ia bekerja dan sampai di tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja dan Adi bergegas untuk istirahat karena keesokan harinya harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya, saat sudah berada di kantor, Adi meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah jam pulang. Adi ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Zali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakannya dan berkenan untuk menemuinya. Setelah pulang, Adi menuju ke restoran tempat kami janjian. Ternyata, Wiwin sudah sampai di tempat lebih dahulu. Ketika bertemu,
Adi langsung meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya dan sudah membuat Wiwin sakit hati. Adi mengakui kesalahannya kepada Wiwin. Lalu Wiwin menjawab bahwa dia memaafkan Adi dan sekarang dirinya sudah benar-benar ikhlas lahir dan batin. Adi lega mendengar jawaban itu. Kali ini, Adi yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkannya. Namun, Adi masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya hingga ia mengalami hal aneh. Adi lalu bertanya pada Wiwin, sebenarnya apa yang dia lakukan pada dirinya? Wiwin lalu meminta maaf dan berkata bahwa saat tempo hari waktu Adi bilang kalau ternyata dia sudah mempunyai calon istri di Jawa, dirinya merasa sakit hati. Saking sakit hatinya, sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk membalaskan dendamnya. Dukun itu memberinya pilihan, mau membuat Adi gila dan tidak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Waktu itu, Wiwin masih ingat dosa. Jadi, akhirnya dia minta biar Adi diberi pelajaran saja. Wiwin menyerahkan foto Adi pada si dukun itu. Dukun itu menyayat-nyayat foto Adi menggunakan kerisnya. Lalu, dukun itu menyuruh Wiwin untuk mengubur fotonya di area pemakaman. Setelah mengatakan hal itu, Wiwin sekali lagi meminta maaf pada Adi. Mendengar penjelasan dari Wiwin, Adi benar-benar merasa menyesal. Adi jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Dari awal, Adi sudah menyadari bahwa apa yang Adi lakukan adalah salah. Tapi, egoisme masa mudanya justru menjerumuskannya dalam suatu masalah. Pada akhirnya, Adi dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, Adi pun menikahi pacarnya. Pacarnya tahu cerita ini setelah mereka menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor santet yang dikirim oleh mantan pacar yang sakit hati karena mengetahui pacarnya ini sudah mempunyai calon istri. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi saib, saksi gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.